Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, karena kebetulan di weekend kemarin saya menyelesaikan dua hal untuk memberikan narasi pada bagian kedua dari seri pengendalian mutu laboratorium, yaitu konsep dasar. Kemudian kemarin saya juga sekaligus menyelesaikan yang bagian peta kendali, piranti perekaman data pengendalian mutu, supaya rekan-rekan sekalian lebih mudah untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan di dalam 3 bagian sebelumnya. Maka kali ini sekaligus saya lanjutkan di bagian 4 penerapan. Saya harapkan dengan penyelesaian di bagian 4 ini rekan-rekan semua bisa lebih memiliki bayangan untuk bagaimana kita menerapkan pengendalian mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi dengan menggunakan metode control chart. Nah, kita ikuti langkah-langkah Plendo Check X secara kecil di dalam prosedur pengendalian mutu untuk pengendalian hasil kalibrasi atau pengujian. Kita mulai dengan plan atau identifikasi proses. Di dalam contoh plan ini saya memberikan ilustrasi beberapa jenis laboratorium, baik laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian dengan kondisi yang berbeda, sedemikian hingga untuk setiap laboratorium tersebut nantinya data yang diplot di control chart akan berasal dari data-data yang berbeda. Kasus pertama ada laboratorium A. Dia adalah lab kalibrasi yang melakukan kalibrasi anak timbangan 1 kg kelas F1. Di laboratorium A ini hanya 1 orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kalibrasi anak timbangan kelas F1. Kemudian lab ini juga menggunakan hanya 1 timbangan yang selalu digunakan sebagai mesh komparator untuk keperluan tersebut. Dan laboratorium ini memiliki 2 buah anak timbangan kelas E2. Dia memiliki standar kembar kelas E2 yang masing-masing memiliki massa nominal 1 kg. Metode kalibrasi yang digunakan metode kalibrasi pembandingan langsung 1 kali STTS. Laboratorium B memiliki ruang lingkup yang sama, melakukan kalibrasi anak timbangan 1 kg kelas F1. Namun demikian di laboratorium ini karena jumlah pekerjaan yang cukup besar, lab ini menetapkan 2 orang teknisi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kalibrasi anak timbangan kelas F1. Lab ini juga hanya memiliki 1 timbangan yang selalu digunakan untuk keperluan kalibrasi anak timbangan kelas F1 sebagai mesh komparatornya. Lab ini hanya memiliki 1 buah anak timbangan kelas E2 atau 1 set anak timbangan kelas E2 yang tentunya akan memiliki 1 buah anak timbangan 1 kg kelas E2. Dan sebagai bagian dari pengendalian mutunya, laboratorium ini kemudian merencanakan atau mempunyai 1 buah anak timbangan kelas F1 1 kg yang difungsikan sebagai cek standar. Kemudian lab ini menggunakan metode kalibrasi pembandingan langsung 2 kali STTS. Contoh yang ketiga, laboratorium C. Ini adalah lab pengujian. Ruang lingkupnya adalah pengujian elemen nutrisi di dalam bahan makanan dan biologi. Sampel disiapkan dengan dry aging method. Kemudian analisis ekstrak dilakukan dengan ICP-MS. Lab ini memiliki 1 muffle furnace dan 1 ICP-MS, memiliki matrik bahan acuan dengan kandungan Na, K, Ca, dan magnesium, memberikan kewenangan kepada 2 analis untuk melakukan pengujian. Lab D yang memiliki ruang lingkup yang sama, metodenya sama, sampelnya disiapkan dengan dry aging method, kemudian analisis cairan dilakukan dengan ICP-MS. Lab ini mempunyai 2 muffle furnace dengan 2 ICP-MS karena jumlah pekerjaan yang cukup banyak sehingga dia menyiapkan dua set sistem untuk melakukan pengujian. Namun demikian lab ini tidak memiliki matriks bahan acuan dan di laboratorium ini hanya memiliki 1 analis untuk melakukan pengujian. Lab E kembali ke lab kalibrasi, melakukan kalibrasi mikrometer 0 sampai 100 mili.
menetapkan 2 orang yang berwenang untuk melakukan kalibrasi, mempunyai 2 set gauge block 0 sampai dengan 100 mili atau gauge block mikrometer tertentu yang berbeda. Metode kalibrasinya pengukuran langsung, kemudian pengulangan 3 kali di setiap titik ukur. Sedangkan laboratorium F melakukan kalibrasi mikrometer 0 sampai 100 mili, hanya memberikan kewenangan kepada 1 orang untuk melakukan kalibrasi mikrometer, hanya memiliki 1 set gauge block 0 sampai 100 mili, memiliki 1 mikrometer yang memiliki kelas terbaik sesuai dengan jenis atau kelas mikrometer yang potensial untuk dilayani. Kemudian metode kalibrasinya pengukuran langsung juga, pengulangan 3 kali di setiap titik ukur. Lab berikutnya ada lab pengujian kandungan semen di dalam beton, pernah menjadi penyiap sampel uji profisiensi dan menyimpan sisa sampel, memiliki 2 set sistem pengujian, menetapkan 3 orang analis yang berwenang melakukan pengujian, kemudian setiap pengujian dilakukan secara duplo. Lab yang terakhir, lab H, melakukan pengujian kandungan semen di dalam beton, memiliki 1 buah sistem pengujian, tidak memiliki bahan acuan, menetapkan 1 tim analisis yang berwenang melakukan pengujian. Setiap anggota tim hanya diberi kewenangan untuk 1 bagian pengujian tertentu. Setiap pengujian dilakukan duplo. Jadi terdapat 8 bentuk pengujian, 8 layanan pengujian yang dilakukan 8 laboratorium dengan kondisinya yang berbeda-beda, sehingga setelah kita mengidentifikasi proses, tentunya di berikutnya kita perlu melakukan pemodelan atau diagram proses. Jadi ketika kita berbicara lab kalibrasi secara umum, standar atau bahan ukur milik customer, ini kemudian dikalibrasi menggunakan komparator di ruangan laboratorium dengan semua sumber daya yang memenuhi klausul 6 dan klausul 7 dari 17025. Kemudian QC-nya nanti akan kita lihat di berikutnya bagaimana memilih cek standar, dan yang diterbitkan adalah sertifikat kalibrasi. Untuk lab uji tentunya sampel dari customer ini akan masuk ke dalam proses analisis dengan segala sumber daya yang memenuhi persyaratan klausul 6 dan 7 dari 17025. Kemudian QC-nya nanti akan disusun dengan model control charting. Dan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap laporan uji yang diterbitkan laboratorium ini memiliki kehandalan atau kebenarannya dapat dijamin. Nah, dari kasus A sampai kasus H tadi, tentunya setelah kita mengidentifikasi proses, berikutnya kita perlu pada tahap berikutnya, yaitu melakukan pemilihan standar atau sampel pemeriksa. Jadi laboratorium A tadi kita pilih 1 kg kelas F1 sebagai jenis layanannya, ada 1 orang, memiliki 1 timbangan, memiliki 2 anak timbangan E2 1 kg, skema penimbangannya atau metode kalibrasinya 1 kali STTS. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh laboratorium ini adalah memilih cek standar. Cek standar ini adalah delta atau yang nantinya datanya diplot di dalam control chart. Deltanya adalah massa dari anak timbangan F1. Anak timbangan F1-nya ini kita bisa meminjam punya pelanggan atau kita bisa meminjam ke milik partner kita, kemudian 1 buah anak timbangan kelas F1 milik teman tadi kita coba kalibrasi 2 kali. Yang pertama menggunakan working standarnya anak timbangan yang nantinya digunakan untuk melayani sehari-hari. Kemudian yang satu dikalibrasi lagi, kalibrasi yang kedua menggunakan standar cek standarnya. Kemudian deltanya adalah perbedaan antara hasil kalibrasi anak timbangan kelas F1 menggunakan working standar dan kalibrasi anak timbangan kelas F1 yang sama menggunakan cek standar. Nah, delta tadi kemudian diplot di dalam peta kendali. Di dalam kondisi seperti ini, laboratorium tidak perlu memiliki lagi 1 kg anak timbangan kelas F1, tapi dalam secara rutin, di dalam periode tertentu, kita bisa mengkalibrasi anak timbangan milik klien 2 kali, kemudian deltanya kita gunakan untuk mengendalikan atau
memantau dan mengendalikan proses. Seperti yang saya rekomendasikan di dalam 2 bagian sebelumnya di konsep dasar dan peta kendali, di sini kita melakukan pengendalian variabilitas dengan peta kendali simpangan baku berupa standar deviasi anak timbangan, dan kita melakukan plotting peta kendali akurasi untuk memastikan kestabilan jangka panjang dari sistem yang kita gunakan. Nah, untuk laboratorium B, karena dia memiliki 1 kilo, lingkupnya adalah 1 kilogram kelas F1, dia memiliki 2 orang, kemudian 1 timbangan sebagai mass komparator. Lab ini memiliki 1 set alat timbangan kelas E2, kemudian dia juga memiliki 1 set alat timbangan kelas F1, metode kalibrasinya 2 kali STTS. Di dalam konteks ini, maka yang dapat digunakan sebagai cek standar adalah anak timbangan kelas F1. Jadi anak timbangan kelas F1-nya ini hendaknya tidak digunakan untuk keperluan lain, tetapi digunakan sebagai cek standar yang kita gunakan untuk validasi, verifikasi, kemudian pada interval yang telah kita tetapkan, sesuai dengan interval pengecekan antara anak timbangan kelas F1 ini kita kalibrasi untuk memonitor kestabilan proses. Jadi F1 1 kg yang dimiliki oleh lab sebagai standar pemeriksa, kemudian yang diplot di dalam peta kendali akurasi adalah nilai cek standar yang dikalibrasi menggunakan working standarnya. Kemudian data untuk penetapan batas kendali dan penambahan data harus mengkombinasikan hasil kalibrasi 2 orang teknisi yang diberikan kewenangan. Lakukan pengendalian variabilitas dengan peta kendali simpangan baku. Untuk laboratorium C, di sini uji elemen nutrisi, dry aging method, 1 Mafel furnace dan 1 ICP-MS, memiliki matriks bahan acuan dalam dengan kandungan natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, kemudian memiliki 2 analis. Nah, di sini yang digunakan sebagai cek standar adalah matriks bahan acuan yang digunakan sebagai kontrol sampel. Kemudian di dalam verifikasi atau validasi harus melibatkan hasil dari 2 analis yang ditunjuk. Kemudian pilih bahan acuan dari matriks sesuai dengan ruang lingkup lab, lakukan penambahan data secara reguler. Kemudian untuk laboratorium D, melakukan pengujian elemen nutrisi, dry aging method sama, memiliki 2 Mafel furnace dan 2 ICP-MS, hanya memiliki 1 orang analis dan tidak memiliki matriks bahan acuan. Jadi lakukan dokumentasi set alat uji, kemudian siapkan in-house reference material sebagai sampel pemeriksa. Di sini punya kelemahan karena sampel pemeriksanya in-house atau di dalam bentuk spike atau blank sampel, sehingga di dalam konteks ini yang bisa dilakukan hanya memeriksa atau memastikan variabilitas yang terdiri dari repeatability dan reproducibility. Dan nantinya biasnya terhadap nilai benar baru akan dapat kita ketahui bila lab ini sudah melakukan uji profisiensi. Kemudian di lab E, kasusnya mirip, lingkupnya adalah mikrometer, ada 2 teknisi, memiliki 2 set gauge block, kemudian pengukuran langsung, pengulangan 3 kali di setiap titik ukur, sehingga yang diplot sebagai cek standar adalah perbedaan antara hasil kalibrasi mikrometer dengan gauge block pertama dan gauge block kedua. Tetapkan jadwal penambahan data, kemudian pada jadwal yang sesuai lakukan kalibrasi UUT 2 kali dan plot delta, tetapkan batas kendali dari kombinasi 2 teknisi. Sedangkan yang lab F, karena dia memiliki 1 mikrometer, mikrometernya kita gunakan sebagai cek standar, kemudian dikalibrasi rutin secara jadwal, gunakan metode yang sama dengan kalibrasi rutin. Di laboratorium G dan H, lab G melakukan pengujian kandungan semen dalam beton. Lab ini merupakan penyiap sampel uji profisiensi, memiliki 2 set sistem pengujian, memiliki 3 analis. Maka lab ini dapat menggunakan sisa sampel uji profisiensi sebagai sampel pemeriksa, gunakan batas kembali dari kombinasi 3 analis dan 2 sistem, lakukan pengendalian variabilitas dengan peta kendali range. Laboratorium H
melakukan pengujian kandungan semen di dalam beton, satu sistem, tidak memiliki bahan acuan, memiliki satu tim analisis, kemudian metode pengujiannya duplo. Lab ini dapat membuat beton RM dengan melakukan pengukuran pada saat pembuatannya, gunakan batas kendali dari satu tim dengan tugas masing-masing, lakukan pengendalian variabilitas dengan peta kendali range atau peta kendali akurasi juga bisa digunakan di sini. Tetapi kita baru bisa melihat variasi dari rata-ratanya. Untuk yang lab G, maka hasil uji profisiensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi bias, sedangkan yang lab H, karena menggunakan sampel beton yang disiapkan, dihitung untuk mencapai kekuatan tertentu, maka lab H ini nantinya wajib mengkonfirmasi kontrol chartnya dengan cara ikut serta di dalam uji profisiensi. Nah, berikutnya sedikit tadi bahwa setelah kita merencanakan cek standarnya, kita kembali kalau kita mengingat kembali apa yang dilakukan di dalam do, atau kita mencoba hasil pengukuran melakukan kalibrasi, mencoba melakukan pengujian menggunakan sistem kita melakukan validasi dan atau verifikasi. Jadi kalau kita sebut validasi dan pengendalian mutu internal, di 17025 persyaratannya lab yang menggunakan metode baku, modifikasi metode baku, metode yang dikembangkan sendiri harus memastikan bahwa metode tersebut dilaksanakan oleh personel yang kompeten dan memiliki unjuk kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi setelah kita mengidentifikasi proses, kemudian kita memilih cek standarnya, berikutnya kita siap untuk melakukan validasi dan atau verifikasi sebagai bentuk, kalau kita hubungkan dengan pengendalian mutu internal, adalah penetapan batas-batas kendali di dalam pengendalian mutu internal. Nah, yang kedua verifikasi. Jadi 17025 menyatakan bahwa sebuah metode harus divalidasi untuk memastikan kelayakan teknisnya, unjuk kerjanya, keterbatasannya, dan kelayakannya untuk digunakan sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, apabila sebuah metode sudah divalidasi oleh pihak lain, dia metode baku yang sudah divalidasi menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam ISO 5725, ketika kemudian ada lab lain yang menggunakan metode tersebut, maka sebuah metode yang telah ditetapkan sebelumnya atau metode baku, baik itu modifikasi metode baku yang telah divalidasi atau metode pengembangan sendiri yang telah divalidasi, ini harus dievaluasi untuk memverifikasi bahwa unjuk kerjanya pada saat diterapkan pada kondisi yang dimiliki oleh pengguna tersebut memenuhi persyaratan sesuai tujuan penggunaannya dan berada di dalam batas-batas data validasi metode tersebut. Jadi validasi maupun verifikasi ini merupakan bagian awal dari proses pengendalian mutu internal, karena dari validasi dan atau verifikasi tadi kita akan bisa mengidentifikasi bias laboratorium kita bisa mengidentifikasi ketidakpastian dari laboratorium kita bisa mengestimasi batas-batas kendali dari pengendalian mutu internal yang kita lakukan. Nah, kalau kita mengingat kembali di dalam konsep validasi, karakteristik sebuah metode itu ada bermacam-macam karakteristik yang harus dievaluasi sesuai dengan tujuan penggunaan metode tersebut. Bisa berupa repeatability. Prosedur untuk evaluasi repeatability ini berupa replika analisis sampel, baik sampel yang memiliki nilai maupun sampel yang kita buat sendiri. Kemudian jumlah penentuannya minimal 7 kali untuk setiap jenis matriks sampel. Kemudian robustness, di sini analisis sampel natural dan spike, dan juga bisa menggunakan bahan acuan sekunder. Replika analisis minimal 7 kali oleh operator yang berbeda selama hari yang berbeda. Kemudian reproducibility atau ruggedness, analisis oleh operator dan peralatan yang berbeda. Ini biasanya disebut dengan intra laboratory study. Replika analisis minimal 7 kali. Reproducibility metode itu bukan intra laboratori, tapi dilakukan dengan interlaboratori. Ini di dalam kasus validasi, replika analisis minimal 7 kali oleh operator yang berbeda, di laboratorium yang berbeda, dengan peralatan yang berbeda. Jadi seperti uji profisiensi,
Ketika uji profisiensi itu secara umum biasanya dilakukan minimal 8 peserta atau 7 peserta. Maka ketika kita melakukan validasi berdasarkan ISO 5725, pesertanya juga minimal 7. Karakteristik berikutnya adalah recovery. Jadi analisis spike sample pada konsentrasi tertentu, jumlah penentuannya 7 kali, kemudian analisis bahan acuan bersertifikat atau CRM itu dapat digunakan untuk melakukan analisis recovery, minimal juga 7 kali untuk setiap CRM. Kemudian kalau sebuah metode itu memiliki karakteristik selectivity atau interferences dari metric effect, analisis spike sample bahan acuan atau bahan acuan bersertifikat dilakukan minimal 7 kali, masing-masing 3 tingkat konsentrasi untuk setiap jenis matrix sampel. Kemudian limit of detection atau limit of quantification, prosedurnya kita lakukan dengan analisis blanks dan low level spike sample minimal 7 kali untuk setiap jenis matrix sampel. Jadi dari jumlah penentuan, apapun metode, apapun karakteristik yang perlu kita validasi, atau apapun karakteristik yang perlu kita verifikasi, karena penentuannya selalu dilakukan minimal 7 kali, maka kita akan selalu mendapatkan estimasi simpangan baku atau standar deviasinya. Yang selanjutnya, estimasi standar deviasi yang diperoleh pada saat validasi atau verifikasi untuk berbagai karakteristik yang dievaluasi tadi dapat digunakan sebagai estimasi awal ketidakpastian pengukuran pada titik-titik ukur atau konsentrasi tertentu, dan kemudian juga bisa digunakan sebagai batas kendali untuk pengendalian mutu internal yang akan kita lakukan di laboratorium kita. Beberapa metode juga memiliki linearitas dan range. Di sini prosedurnya sama, analisis spike sample dan standard minimal 7 kali, masing-masing 5 tingkat konsentrasi pada rentang kerjanya. Kemudian yang terakhir tentunya karakteristik yang sangat penting adalah bias atau systematic error atau akurasi atau total error, random and systematic error. Di sini menggunakan bahan acuan atau bahan acuan bersertifikat bila ada. Minimal 7 kali replika analisis untuk setiap bahan acuan atau CRM yang mewakili ruang lingkup laboratorium kita. Jadi setelah kita mengidentifikasi proses, kita menentukan cek standarnya atau cek sampelnya, kemudian kita melihat karakteristik metode yang kita inginkan itu apa, atau yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu apa. Apabila kita menggunakan metode pengembangan sendiri berarti harus divalidasi. Apabila kita menggunakan metode yang sudah divalidasi sebelumnya, maka kita perlu memverifikasi kemampuan kita, lab kita dengan sumber daya kita untuk mencapai karakteristik metode yang ditetapkan di dalam metode tersebut. Oke. Nah, di dalam contoh ini saya menggunakan satu contoh saja. Jadi saya menggunakan contoh di sini adalah lab B, kalibrasi anak timbangan kelas F1 menggunakan cek standar berupa anak timbangan kelas F1 juga. Ini akan mirip kalau kita melakukan pengujian, kemudian di dalam pengujian tersebut kita memilih cek standar berupa bahan acuan yang kita uji dengan sistem kita. Jadi yang pertama, karena sebenarnya pengumpulan data awal ini adalah merupakan proses verifikasi atau validasi, maka kita berusaha untuk membuat good practice supaya kita bisa mengidentifikasi biasnya, kita bisa mengidentifikasi repeatability-nya, dan kita bisa mengidentifikasi reproducibility-nya. Repeatability akan kita peroleh tentunya di setiap kali kita melakukan pengujian terhadap kontrol sampel atau cek standard. Karena setiap kali kita melakukan pengujian terhadap kontrol sampel atau cek standard, biasanya kita melakukan pengukuran berulang atau pengujian berulang, duplo, triplo, atau kalau kita berbicara kalibrasi anak timbangan, STTS, 2 kali STTS, 4 kali STTS, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita memiliki nilai acuan eksternal, misalkan sertifikat CRM atau sertifikat anak timbangan atau sertifikat mikrometer atau nilai yang diperoleh dari hasil uji profisiensi, maka minimal di awal kita akan punya 3 kolom. Kolom pertama adalah tanggal,
good practice-nya kita ambil setiap set itu di data yang berbeda. Kalau misalkan kita memiliki 2 teknisi atau 2 sistem, maka pada hari yang sama kita harus melakukan pengulangan. Jadi pada tanggal 1 kalau kita mengikuti hanya memiliki 1 teknisi atau 1 sistem, kita memiliki 1 data. Tetapi kalau kita memiliki 2 teknisi atau 2 sistem, berarti di 1 hari tersebut akan ada 2 atau 3 data yang masing-masing dilakukan oleh teknisi yang berbeda, oleh analis yang berbeda, atau menggunakan sistem yang berbeda. Ini kita ulangi terus, tetapi sekali karena nantinya ini tidak hanya sebagai data validasi atau verifikasi, untuk keperluan pengendalian mutu, maka kita bisa menyiapkan worksheet yang terdiri dari sampai dengan 100 data misalkan. Jadi setiap saat kita mendapatkan data awal, setiap saat kita memperoleh data pengendalian mutu, tinggal kita tambahkan data, kemudian kita plot. Kemudian nilai acuan atau nilai acuan eksternal tentunya akan kita isi terus sampai ke data ke 100, karena nantinya data tersebut akan tampak di dalam control chart kita. Nah, kalau kita sudah menyiapkan 100 kolom di dalam Excel, atau sekarang sudah banyak tersedia software off the shelf gitu ya, yang sudah didesain untuk melakukan quality control, tentunya semuanya akan lebih mudah. Tetapi kalau kita ingin membangun sendiri dengan Excel, dari data tadi kira-kira akan kita memiliki plot seperti ini. Jadi 10 data ini adalah data validasi atau verifikasi, sedangkan lanjutannya nantinya tentunya akan diisi pada saat kita sudah melakukan validasi atau verifikasi. Yang kedua, ini adalah proses penetapan batas kendali atau batas kemampuan laboratorium. Jadi kita akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Jadi datanya kita isi, nilai acuannya tetap, kemudian kita hitung rata-rata dari kolom data, kemudian kita hitung standar deviasi dari nilai rata-rata, kemudian sebagai batas statistik atau evaluasi ketidakpastian secara top down, kita hitung 2 nilai rata-rata ditambah 2 standar deviasi sebagai upper warning limit, ada di bagian video sebelumnya terkait dengan apa yang ada di dalam control chart, sedangkan lower warning limitnya adalah nilai rata-rata dikurangi dengan 2 standar deviasi. Upper action limit atau batas tindakan nilai rata-rata ditambah dengan 3 standar deviasi, sedangkan lower warning limitnya adalah nilai rata-rata dikurangi 2 standar deviasi. Dari situ kita akan memperoleh plot seperti ini. Jadi kita akan memperoleh plot seperti ini yang data yang kita peroleh dari verifikasi atau validasi biru tua, kemudian batas peringatan atau plus minus 2 sigma dari nilai rata-rata ada di garis kuning, garis biru muda adalah nilai rata-rata dari hasil validasi atau verifikasi kita, sedangkan garis putus-putus di bawah garis biru muda adalah nilai acuan yang kita peroleh dari sertifikat CRM atau sertifikat alat ukur atau standar yang kita gunakan sebagai cek standar, sedangkan garis merah adalah nilai rata-rata di plus minus 3 standar deviasi yang kita sebut dengan batas tindakan atas. Nah, setelah validasi atau verifikasi, artinya kita menggunakan plus minus 2 standar deviasi sebagai estimasi awal ketidakpastian karena datanya memang memenuhi persyaratan. Kemudian kita melakukan pengumpulan data secara periodik. Jadi data ini kemudian kita tambah untuk rata-rata standar deviasi, bisa kita tambah datanya kita tambah setelah 10 misalkan di sini setelah ada 8 Februari, kemudian pada bulan Mei 2002 kita mengambil 1 data lagi, kemudian September 2002 kita menambah 1 data lagi, kemudian 11 November 2002 kita menambah 1 data lagi. Ini saya upamakan cek standarnya atau pemeriksaannya setiap bulan. Nah, setelah kita plot, kita bisa memperoleh data seperti ini. Ini di dalam contoh ini kondisinya masih terkendali. Jadi sepanjang titik-titik di dalam garis biru
belum keluar dari garis kuning, maka kita bisa meyakini atau menilai bahwa sistem kita berada di dalam kendali. Artinya ketidakpastiannya bisa tetap kita laporkan sesuai dengan hasil verifikasi atau validasi. Untuk lab kalibrasi, apabila dia memiliki jenis alat terbaik yang dapat dikalibrasi adalah anak timbangan kelas F1, ketika ada anak timbangan kelas F1 kilogram masuk, kita juga bisa melaporkan sesuai dengan ketidakpastian di dalam CMC kita. Nah, kemudian datanya apakah selalu masuk? Tentu saja tidak. Jadi berikut ini saya mencoba menggambarkan beberapa pola yang mungkin terjadi, memonitor kecenderungan pola pada peta kendali. Jadi ilustrasi pola A. Jadi misalkan pada titik tertentu, di sini kita lihat ada satu data pengendalian mutu yang ternyata hasilnya tepat pada garis merah. Nah, karena hasilnya tepat pada garis merah, berarti kita harus mencurigai ada sesuatu di dalam sistem kita. Jadi ketika pertama kali kita temukan ada data yang sudah di luar di luar garis kuning, artinya di luar plus minus 2 standar deviasi, kita perlu untuk melakukan pengukuran ulang atau pengujian ulang. Nah, ternyata ketika kita uji ulang di hari yang sama. Jadi karena ketemu keluar, berarti semua sertifikat, semua pekerjaan kita pending dulu. Ketika ketemu seperti itu, yang harus kita lakukan adalah segera mengulang. Kita ulang satu kali, kalau ternyata hasilnya kembali ditambah plus minus 2 sigma atau berada di dalam garis kuning, berarti kita cukup mengulang satu kali lagi, dan bila kemudian ketemu sudah di dalam garis kuning, berarti kita bisa lanjutkan, artinya kita tetap melaporkan hasil uji kita bahwa hasil cek standar yang kebetulan di atas garis merah itu adalah batas-batas variasi yang normal atau kesalahan yang normal. Tetapi bagaimana kalau hasilnya seperti ini? Ketika kita ulang kedua kali, masih di antara garis kuning dan garis merah, tapi turun ke bawah. Ketika kemudian kita ulang sekali lagi, ketiga, ternyata berada di antara garis kuning dan garis merah, tetapi di atas. Apabila seperti ini, berarti kita harus melakukan minimal kita harus melakukan pengukuran ulang lagi, sehingga kita bisa menghitung perubahan statistik dari proses kita. Jadi minimal setelah kita melakukan 3, kita menambah 4 lagi, sehingga kita peroleh 7 data. Dan dari 7 data yang baru tersebut, kalau kita peroleh sebarannya berubah, kemudian kita hitung ulang nilai rata-rata baru, kemudian dihitung ulang juga plus minus 2 standar deviasi yang baru, kemudian kita hitung juga plus minus 3 standar deviasi yang baru, seperti yang nampak di dalam gambar ini. Jadi kalau kita lihat pola ini, rata-ratanya tidak bergeser, tetapi variasinya bergeser. Plus minus 2 sigmanya bergeser, plus minus 3 sigmanya juga menjadi lebih besar. Terdapat kemungkinan juga pada saat kita menemukan ada satu data yang berada di antara garis kuning dan garis merah, ternyata ketika kita ulang, datanya kembali masuk, tetapi masih cenderung di atas nilai rata-rata hasil validasi atau verifikasi. Kita ulang lagi, datanya naik lagi, tepat di atas garis kuning. Oke, kita menambah lagi 4 data lagi supaya kita dapat 7. Ternyata kita dapat pola semuanya berada di atas 7 data tersebut. Kita hitung lagi nilai rata-rata baru yang biru tua, kemudian kita hitung lagi plus minus 2 standar deviasi dari nilai rata-rata. Jadi di sini terlihat bahwa nilainya bergeser ke atas. Nah, terdapat pula kemungkinan seperti ini, bahwa ketika kemudian kita ulangi 1, kemudian kita ulangi 2 kali, kita dapat 3 data masih cenderung ke atas. Kita ulangi lagi ternyata masih terus ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat nilai rata-ratanya bergeser ke atas dan variasinya juga semakin besar. Di ilustrasi pola D, ini sebenarnya dari pengamatan jangka panjang, ternyata kita amati bahwa plot biru tua, titik-titik biru tua itu semakin lama variasinya semakin kecil.
Mungkin karena lingkungan kita semakin baik, mungkin karena orang kita semakin kompeten, mungkin karena pengambilan data kita tepat dan seterusnya. Apabila kita sudah menemukan sampai data ke-30 ternyata hasilnya semakin kecil, maka kita bisa melakukan evaluasi ulang nilai rata-rata, kita bisa melakukan evaluasi ulang nilai rata-rata plus minus 2 standar deviasi, kita bisa melakukan evaluasi ulang nilai rata-rata plus minus 3 standar deviasi. Jadi ada 4 contoh gambar yang saya sampaikan sebagai ilustrasi pola A, ilustrasi pola B, ilustrasi pola C, dan ilustrasi pola D. Nah, setiap gambar di dalam setiap pola tadi sesuai dengan persyaratan 17025 perlu kita analisis. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi pola A, nilai rata-ratanya tetap di tengah, tetapi batas kendali menjadi lebih besar. Artinya apa? Kalau nilai rata-rata tidak berubah, berarti tidak terjadi perubahan bias pada proses kalibrasi atau pengujian di laboratorium. Yang terjadi adalah degradasi kepresisian. Kepresisiannya semakin lama semakin besar. Di ilustrasi pola B, nilai rata-rata bergeser dengan jarak yang sama. Lebar batas kendalinya tetap. Berarti tidak terjadi gangguan kepresisian. Yang terjadi adalah pergeseran. Pergeseran bisa terjadi ke atas, pergeseran bisa terjadi ke bawah. Di ilustrasi pola C, nilai rata-rata berubah dengan kemiringan tertentu. Batas kendalinya tetap. Terjadi drift pada proses kalibrasi atau pengujian di laboratorium, tidak terjadi perubahan kepresisian pada proses kalibrasi atau pengujian di laboratorium. Di ilustrasi pola D, nilai rata-rata tetap, lebar batas kendali menjadi lebih sempit. Di sini tidak terjadi perubahan bias pada proses kalibrasi atau pengujian di laboratorium, dan di saat yang sama terlihat terjadi peningkatan kepresisian proses kalibrasi atau pengujian di laboratorium. Kepresisiannya menjadi lebih baik. Nah, dari analisis kita terhadap pola A, pola B, pola C, dan pola D, kita tentunya memerlukan analisis penyebab. Ilustrasi pola A yang berubah adalah kepresisiannya. Berarti ada beberapa kemungkinan. Karena tidak terjadi pergeseran nilai rata-rata, berarti mungkin sertifikat kalibrasinya masih berlaku. Tetapi terjadi kemungkinan alat ukur atau alat ujinya mengalami kerusakan, sehingga dia tidak stabil. Repeatability-nya menjadi berubah, menjadi lebih jelek, atau bisa jadi kita sedang menggunakan teknisi baru, analis baru yang baru kita tunjuk. Dia belum mampu mencapai variasi data seperti yang kita inginkan. Atau mungkin juga alat ukur atau alat uji itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin kondisi lingkungan kita, AC kita sedang terlalu lembab, variasi suhu di AC kita sedang tidak baik, atau aliran angin dari AC mengganggu alat uji atau alat ukur sehingga variasinya atau repeatability-nya berubah dengan cukup signifikan. Kemungkinan tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan perbaikan alat ukur, melakukan evaluasi program pelatihan atau melakukan pelatihan ulang, dan segera melakukan perbaikan alat pengendali kondisi lingkungan. Kalau kita coba susun prioritasnya, ketika terjadi kondisi seperti ini, yang paling mudah adalah kita meminta orang yang lebih kompeten untuk melakukan pengujian lagi. Apabila data orang yang lebih kompeten tersebut mampu menghasilkan data yang kembali di dalam batas kendali, berarti kita harus meng-off-kan personel tersebut, mentraining lagi, kemudian melakukan kualifikasi lagi, dan kegiatan pengujian selanjutnya dilakukan oleh personel yang lebih kompeten. Baru kemudian kita bergeser ke arah variasi kondisi lingkungan, dan kalau variasi kondisi lingkungan itu kemudian kita set lagi AC-nya ternyata sudah baik, tetapi nilainya masih belum juga kembali, baru kita kemudian curiga kepada terjadinya kerusakan peralatan. Pada pola B, nilainya bergeser dengan jarak tertentu, kemungkinan terjadi kerusakan standar acuan atau perubahan karakteristik bahan acuan, kemungkinan kerusakan juga pada cek standarnya atau perubahan karakteristik kontrol sampel. Mungkin kita baru saja mengubah software, kita memasukkan ada yang salah sehingga nilainya bergeser ke atas. Ada kemungkinan juga kesalahan memasukkan data, atau mungkin peralatan pemantau kondisi lingkungannya
tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga ketika AC-nya kita set di 20 ternyata terbaca 22. Atau mungkin kita baru saja mengkalibrasikan salah satu alat ukur kita, baru mengkalibrasikan salah satu alat uji kita, tetapi koreksinya belum kita masukkan di dalam software kita. Kemungkinan tindak lanjut yang diperlukan bila terjadi kerusakan standar atau standar pemeriksa, proses rekalibrasi saja belum cukup. Laboratorium harus menginvestigasi penyebab kerusakan dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah kerusakan tersebut. Pada ilustrasi pola C, terjadi drift atau bergeser, naik terus-menerus. Ada kemungkinan penyebab yang pertama standar kerja atau alat ukur atau alat ujinya berubah karena penggunaan, atau terdapat untuk lab kalibrasi kemungkinan terjadi akumulasi kotoran pada gauge block, akumulasi kotoran pada anak timbangan yang menyebabkan nilainya berubah, bergeser ke satu sisi. Standar atau alat ukur yang digunakan mungkin tidak cukup stabil untuk proses tersebut. Kemungkinan tindak lanjutnya, lakukan evaluasi perubahan drift yang dapat digunakan untuk menentukan interval kalibrasi, lakukan pemeliharaan rutin terhadap standar, dan lakukan pengukuran ulang bila standar atau alat ukur kurang stabil, lakukan penggantian standar atau alat ukur. Di pola D berbeda. Ketika di dalam jangka panjang kita sudah memiliki 25-30 data, ternyata variasinya semakin sempit. Mungkin di sini karena teknisi atau analis kita telah memiliki pengalaman yang cukup. Dia menjadi lebih memahami alat ukur atau alat uji yang kita gunakan. Dia lebih memahami bagaimana mencatat data pada saat nilainya sudah sangat stabil. Atau mungkin kita baru saja mengganti pengendali kondisi lingkungan yang lebih baik, sehingga mampu mengontrol variasi dengan yang lebih baik. Kita bisa punya banyak hal untuk improvement di sini. Kita bisa menghitung ulang simpangan baku proses pengukuran dan memperbaharui peta kendali dengan batas kendali yang lebih sempit. Untuk lab kalibrasi dapat mengajukan ketidakpastian di dalam CMC dengan nilai yang lebih baik. Kemudian bila batas kendali yang ditetapkan sebelumnya masih memenuhi kebutuhan, maka kita dapat melakukan penyederhanaan proses untuk meningkatkan efisiensi, sehingga biaya pengujian kita bisa lebih murah, biaya kalibrasi kita bisa lebih murah, sehingga sebagai laboratorium yang mungkin memiliki tujuan bisnis, kita bisa memperoleh margin keuntungan yang lebih besar. Jadi demikian kiranya bagaimana kita menerapkan pengendalian mutu di laboratorium, mulai dari menetapkan data awal atau menetapkan batas-batas kendali di dalam kegiatan validasi atau verifikasi, kemudian bagaimana kita menambah data secara periodik sesuai dengan jadwal pengecekan antara atau jadwal pengambilan data pengendalian mutu yang kita lakukan. Ada 4 contoh pola yang umum terjadi di dalam control chart kita. Kemudian gambar-gambar itu, gambar dalam control chart itu sesungguhnya lah bisa kita gunakan untuk mendiagnosis terjadinya kesalahan di proses pengujian atau kalibrasi kita, sehingga kita bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat, atau kalau datanya semakin baik kita bisa memutuskan untuk meningkatkan kualitas, artinya memperkecil ketidakpastian, memperkecil kesalahan layanan, atau kalau memang batas yang lama cukup, data yang lebih baik bisa kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi proses. Mudah-mudahan bagian 4 dari seri pengendalian mutu ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bagaimana kita bisa mengimplementasikan proses pengendalian mutu dengan control charting. Sekali lagi ini hanya salah satu contoh yang mungkin paling mudah untuk kita gunakan, karena kita sekaligus bisa melihat gambar batas keberterimaannya di mana, keluar posisinya di mana. Kalau variasinya gambarnya semakin menyebar, kira-kira penyebabnya apa. Masih terdapat banyak teknik pengendalian mutu yang juga saya sampaikan di dalam bagian sebelumnya dengan analisis F-test dan T-test. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa memanfaatkan software-software yang sudah banyak tersedia di pasar, software-software statistik yang bisa kita gunakan untuk pengendalian mutu. Tapi di dalam konteks penyampaian seri materi pengendalian mutu untuk laboratorium, saya sengaja memberikan contoh-contoh manual
supaya teman-teman sekalian bisa lebih memahami apa yang kita lakukan dengan control charting, bagaimana kita membaca pola yang terjadi di dalam control charting. Masih ada satu bagian, bagian terakhir, yaitu bagian uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium. Bagaimana uji banding dan uji profisiensi itu nantinya bisa menjadi komplemen atau konfirmasi terhadap pengendalian mutu yang di dalam contoh ini saya gunakan metode control charting atau peta kendali. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.